Kita bisa diskusi sama-sama tentang apakah yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena hari-hari ini kita ini hidup di dalam hari-hari yang semakin membuat kita tuh sibuk. Ya, banyak hal yang kita harus kerjakan atau mau kerjakan. Tetapi kita harus tahu apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Ya, jadi jangan sampai nanti satu saat di akhir hidup kita, kita noleh ke belakang, ternyata apa yang kerja keras kita, segala usaha kita, capek-capek, ya kan, buang waktu, buang tenaga, buang uang semua, tetapi segala sesuatu itu yang kita perbuat itu sifatnya sia-sia. Ya, jadi setiap kita harus tahu apa yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau kita sama-sama belajar di hari-hari yang semakin membuat kita sibuk ini, untuk kita ini fokus kepada hal yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, hal yang paling penting itu adalah hal yang memiliki makna abadi, yang sifatnya eternal, yang sifatnya kekal. Ya, jadi kita harus menjadikan sesuatu hal yang sifatnya kekal itu sebagai prioritas kita. Contohnya, kalau kita orang ini capek-capek ya kan meluangkan banyak waktu di dalam bisnis kita atau pekerjaan kita, tetapi itu sifatnya sementara. Segala harta yang kita peroleh dari semuanya itu satu saat kalau kita pulang ke rumah Bapak itu kita harus tinggalkan. Ya. Nah, itu sebabnya Yesus berkata di dalam Markus pasal 8 ayat 36, Yesus berkata, "Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tetapi kamu kehilangan nyawamu?" Nah, apakah itu berarti kita tidak boleh kerja? Apakah itu berarti kita tidak boleh berbisnis? Tidak. Setuju? Ya, selama kita hidup di dunia, kita tetap harus kerja, kita tetap harus, ya kan, cari apa namanya income, ya kan, untuk hidup kita. Tetapi Tuhan mau untuk supaya kita belajar apa yang harus jadi prioritas kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ya. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih dahulu, maka segala sesuatu keperluan kita itu Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan penuhi karena Tuhan kita Tuhan yang setia, tidak pernah Dia meninggalkan kita, tidak pernah Dia menelantarkan kita. Paulus juga mengajarkan kita hal yang sama di dalam Kolose. Jadi ini catat aja ya, supaya nggak baca satu-satu, saudara baca sendiri nanti di rumah, renungkan kembali di rumah untuk menyingkat waktu. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, Paulus juga mengingatkan kita. Ada terjemahan yang berkata, carilah perkara-perkara yang di atas. Ada terjemahan yang berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Dengan kata lain, fokuskanlah perhatian kita, hidup kita kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini satu saat akan binasa. Jadi di sini Yesus mengajarkan kita dan Paulus juga mengajarkan kita apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Diajarkan di sini bahwa kita harus fokus kepada hal-hal yang sifatnya kekal.
bukan hal-hal yang sifatnya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Benar nggak? Mau keluarga kita, mau pekerjaan kita, mau bisnis kita, segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan satu saat kita akan tinggalkan atau satu saat ini semua ini akan tidak ada. Tetapi apa yang ada di atas itu sifatnya kekal. Nah, itu sebabnya bagaimana apa yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, kita harus belajar dari Yesus sendiri. Oke? Yang sempurna yang mengajarkan kita apa yang harus menjadi prioritas kita. Bayangkan Saudara, Yesus itu cuman pelayanan selama 3,5 tahun, tetapi dalam 3,5 tahun itu dia bisa menyelesaikan misi kenapa dia harus datang ke dunia ini. Dalam 3 tahun. Nah, coba kita tanya diri kita sendiri masing-masing ya, termasuk saya. Kita sudah ikut Tuhan berapa tahun? Ya. Atau kita sudah pelayanan berapa tahun? Sudahkah kita menyelesaikan ya kan tugas yang Tuhan berikan bagi kita? Ya. Itu sebabnya kita belajar dari Yesus. Kenapa dia bisa menyelesaikan misi dia ke dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Karena Yesus tahu apa yang harus menjadi prioritas dalam hidupnya. Ya, kita lihat contohnya di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Kita akan baca bagaimana Yesus itu pagi-pagi sekali dikatakan waktu hari masih petang. Waktu hari masih petang, pagi-pagi sekali, Yesus sudah keluar menyendiri di tempat yang sunyi, bukan ngelamun ya, tetapi di situ dia berdoa, berkomunikasi dengan Bapaknya, bersekutu dengan Bapaknya. Oke. Markus pasal 6 ayat 46. Setelah dia pelayanan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia suruh murid-muridnya berlayar dengan perahunya, tetapi dia memutuskan untuk menyendiri. Setelah pelayanan, dikatakan di sini, setelah ia berpisah dari murid-muridnya, ia pergi ke bukit untuk apa? Berdoa. Lukas pasal 5 ayat 16. Lukas pasal 5 ayat 16 sama. Setelah Yesus pelayanan, boleh dibilang capek ya. Tetapi di sini dikatakan ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Satu lagi ya. Lukas pasal 4 ayat 42. Ya. Ketika hari siang, jadi ini ceritanya Yesus habis pelayanan nih ya. Setelah melayani orang-orang, menyembuhkan, ya kan mengusir setan, orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan, memberi makan orang, melayani orang, ya sampai malam. Kemudian ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Nah, biasanya Yesus ke tempat yang sunyi untuk apa? Sekali lagi, untuk berdoa. Ya. Dan orang-orang sudah cari dia. Ya kan, karena mereka sudah merasakan bagaimana mujizat, diberikan makan secara mujizat, disembuhkan secara mujizat, dilepaskan dari ya kan segala ikatan maupun kuasa-kuasa kegelapan dengan mujizat. Mereka cari Yesus terus. Tetapi di sini kita belajar. Sebelum Yesus memulai harinya, sebelum Yesus memulai pelayanannya,
dia mulai dengan berdoa. Sesudah Yesus pelayanan, capek saudara, karena kalau kita baca ya, cara Yesus pelayanan itu seharian loh. Tetapi dia tetap menyempatkan diri untuk berdoa. Karena itu merupakan prioritas dalam hidupnya. Ya, jadi apa yang menjadi prioritas kita itu nyata dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Kalau itu menjadi prioritas kita, tidak jadi soal kita mau capek, kita mana mau capek atau enggak, kita akan tetap make time for it. Nah, sedangkan kita aja, ya kan, ya kita juga yang pelayan ini kan, hamba-hamba Tuhan, habis gereja, capek rasanya ya kan, maunya relax. Tetapi Yesus itu nggak pernah, dia itu, murid-murid kamu pergi dulu, aku mau menyepi untuk relax. Tetapi kita baca di Alkitab setiap kali Yesus melayani atau setiap kali Yesus selesai melayani, dia selalu mengundurkan diri untuk berdoa. Ya, jadi Yesus mengajarkan kepada kita prioritas yang sebenarnya dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Bapa di surga. Persekutuan kita dengan Bapa di surga. Kalau Yesus aja perlu untuk menyendiri, untuk bersekutu dengan Bapaknya di surga, agar supaya dia bisa menjadi berkat, apalagi saudara dan saya. Karena waktu Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai manusia. Dan dia tahu dia tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Dia tidak mungkin bisa melayani orang-orang secara efektif kalau dia tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dia tidak dipenuhi oleh Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia menjadikan doa itu, hubungannya dengan Tuhan itu sebagai prioritas dalam hidupnya. Dan kita baca juga di dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Waktu Yesus mau ambil keputusan yang penting, dia tidak pakai kemampuan hikmatnya sendiri, tetapi Lukas pasal 6 ayat 12 mengatakan, dia dikatakan di situ pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan berdoanya itu semalam-malaman, saudara. Nah, ini dia berdoa semalam-malaman ini sebelum dia memilih ke-12 muridnya. Jadi di sini kita lihat ya, dan kita bisa belajar dari Yesus. Bagaimana dia menjadikan hubungan dia dengan Tuhan, kebergantungan dia kepada Bapa di surga sebagai prioritas dalam hidupnya. Karena dia tahu hanya karena kekuatan Tuhan itulah dan hikmat Tuhan itulah yang memampukan dia untuk menyelesaikan misinya atau tugasnya di dunia ini. Jadi kita juga harus belajar bahwa prioritas dalam hidup kita janganlah hal-hal yang sifatnya sementara. Jadi biarlah kita belajar malam hari ini dan mengingatkan diri kita kembali bahwa prioritas kita yang sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita harus belajar untuk meluangkan waktu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Nah, sebab kalau sekarang saudara tanya diri saudara sendiri, apakah
yang menjadi prioritasmu selama ini? Saudara renungkan sendiri. Karena apa yang menjadi prioritasmu, maka engkau akan meluangkan waktu untuk hal itu. Jadi kalau anak saudara itu merupakan prioritas saudara, maka saudara akan meluangkan banyak waktu untuk anak saudara. Kalau pekerjaan saudara atau bisnis saudara yang menjadi prioritas dalam hidup saudara, maka saudara akan meluangkan banyak waktu untuk hal itu. Kalau entertainment atau olahraga, ya kan, atau rekreasi merupakan prioritas saudara, maka saudara akan meluangkan banyak waktu untuk hal itu. Nah, saya tahu kalau ditanya secara rohani, di sini kita maunya semuanya itu oke, ya kan, prioritas saya adalah Tuhan, yaitu secara di sini. Tetapi kalau kita lihat dan kita melihat hidup kita secara jujur ya, apakah benar Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita, ataukah ada hal-hal lain yang sudah mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita? Ya, malam ini coba sama-sama kita merenungkan, karena ini kita bukan belajar teori ya. Forum ini adalah kita belajar secara praktek hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi coba kita malam ini renungkan, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Atau saudara ada yang enggak pernah mikir soal prioritas, jadi hidup ya sejalan-jalannya aja lah. Ya kan, apa yang ada dijalani. Saudara, hidup ini singkat ya. Dan waktu ini berjalan dengan cepat. Sadar atau enggak sadar, saudara, sebentar lagi ini sudah mau masuk Juni. Berarti sudah setengah dari 2024. Nah, hidup ini singkat dan waktu ini berjalan dengan cepat. Itu sebabnya kita harus belajar untuk tahu dan memikirkan apa yang harus jadi prioritas dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup sejalan-jalannya aja. Nah, kita harus tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, ini saya akan share sedikit ya. Hasil survei tahun 1992. Bagaimana kita ini menggunakan waktu kita. Ini hasil survei ya. Survei tahun 92. Di sini dikatakan kalau seseorang itu umpamanya hidup ya kan selama 70 tahun. Kalau orang itu hidup selama 7 tahun, maka dia akan menggunakan waktu untuk tidur itu selama 23 tahun. Yang berarti 32,9% dari waktunya, dari hidupnya. Untuk pekerjaan 16 tahun, berarti 22,8%. Nah, untuk nonton TV, tetapi sekarang banyak lagi ya sosial media. Ya. Jadi TV termasuk sosial media itu 8 tahun. Berarti 11,4%. Untuk makan 6 tahun. Bayangin saudara, makan aja memakan waktu banyak. 8,6% dari hidup seseorang. Untuk bepergian 6 tahun juga, 8,6%. Untuk holiday 4,5 tahun, 6,5%. Kalau yang kesempatan sakit, kadang sakit itu makan waktu 4 tahun, 2,8%. Nah, untuk berpakaian, dandan, itu 2 tahun, 2,8% dari waktu kita. Nah, untuk hal-hal untuk Tuhan, itu cuma 6 bulan, setengah tahun. Jadi 0,7%. Nah, ini hasil survei ya, jadi bukan saya buat-buat, hasil survei tahun 92-an.
Nah, bagaimana saudara dan saya menggunakan waktu-waktu kita? Karena kita semua tuh sama, punya waktu 24 jam. Di sini nggak ada yang punya waktu 27 jam. Benar nggak? Waktunya sama, semua 24 jam 7 hari. Tetapi bagaimana kita menggunakan waktu kita, itu yang akan membedakan hasilnya pada akhirnya. Ya, jadi mungkin kita nggak bisa merubah waktu untuk tidur kita atau waktu untuk bekerja kita. Ya, tadi seperti Ayu bilang, hidup sehat, mesti tidur. Ya kan, kalau bisa 7 sampai 8 jam. Mungkin kita nggak bisa ambil waktu, kurangin waktu tidur kita, atau kurangin waktu kerja kita. Tetapi kita bisa kurangin waktu-waktu yang lain, seperti sosial media, nonton TV. Kita harus memperbaiki bukannya TV yang nomor 3 atau sosial media itu yang nomor 3 dan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan itu paling terakhir. Tetapi semestinya perkara-perkara yang untuk Tuhan itu tuh yang ada di atas. Benar nggak, saudara? Karena kalau kita bangun pagi, kita menyadari kita masih hidup, itu tuh anugerah loh. Itu tuh karena kemurahan Tuhan. Maka kita harus menyadari kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena kemurahan Tuhan, kita nggak bisa ada seperti kita ada. Nah, itu sebabnya kita harus belajar untuk menempatkan prioritas kita itu dengan benar. Bayangin saudara, kalau kita bernapas ini harus bayar oksigen. Mahal kan? Satu tabung di Indonesia berapa juta tuh? Nah, satu tabung itu cuma bisa berapa jam doang loh. Ya, itu sebabnya kita harus belajar untuk benar-benar menempatkan prioritas kita itu dengan benar. Ya. Nah, jadi kalau kita orang ini istilahnya itu menempatkan Tuhan sebagai prioritas kita, maka ayo kita perbaiki waktu saat teduh kita. Ya. Jadi karena tidak mungkin kita mengenal seseorang tanpa berkomunikasi. Betul nggak? Jadi saya nggak tahu sebagian besar dari saudara ini, saya nggak kenal, maksudnya sebagian dari saudara ini, karena saya nggak pernah komunikasi. Saudara juga nggak kenal saya, saudara cuma tahu saya karena ya kan saya salah satu yang sharing di tempat ini. Tetapi saudara nggak tahu saya ini kayak apa, kesukaan saya ini kayak apa, sifat saya kayak apa, nggak tahu. Tetapi kalau Yani, Shirley kenal saya karena sudah suka omong-omong gitu loh. Nah, jadi saudara mau 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, tetapi kalau saudara tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenal Dia, sampai kapanpun saudara itu cuma jadi Kristen KTP. Kristen agamawi saja yang tidak pernah kenal Tuhan, yang tidak pernah mengalami apa yang Alkitab katakan. Nah, itu orang-orang Kristen seperti itu kalau orang-orang Kristen yang gampang goncang. Ada tantangan, ada pencobaan, ada masalah sedikit, sudah bye-bye. Nah, itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita malam ini untuk menjadikan Dia sebagai prioritas kita yang utama. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Yaitu melalui saat teduh kita, di mana kita doa itu kita ngomong sama Tuhan, dan kita membaca, merenungkan firman, mengizinkan Dia ngomong sama kita. Ya, jadi kalau saudara belum terbiasa, oke, nggak usah lama-lama. Saya nggak mengharapkan saudara 1 jam, ya kan, saat teduh. Mulailah dengan 15 menit. Doa, begitu bangun, jangan cari mobile dulu, ya kan? Tetapi cari Tuhan dulu. Ayo, coba kita periksa hidup kita masing-masing. Begitu bangun, yang pertama kita cari apa? Yang pertama kita pegang apa? Mobile phone.
Nah, kalau sudah pegang itu biasanya scrolling, browsing itu bisa 1-2 jam habis waktu kita. Nah, coba kita begitu bangun, kita good morning Holy Spirit. Good morning, ya kan Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Nah, kita merenungkan firman, mulai dari 15 menit dulu. Setelah 15 menit kita tingkatkan jadi setengah jam. Nah, saudara, kalau saudara sudah terbiasa berdoa 1 jam itu nggak terasa gitu. Tetapi tidak mungkin saudara bisa berdoa 1 jam, saudara bersaat teduh 1 jam kalau saudara tidak mau memulai dengan 15 menit. Ya, jadi mari kita sama-sama memperbaharui prioritas kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, itu menyatakan apa yang menjadi prioritas kita. Kayak Yesus juga. Meskipun dia melayani, tetapi ada saatnya dia mengundurkan diri nyepi, bukan karena dia tidak peduli sama orang-orang itu, dia mengasihi mereka, dia datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi manusia itu, orang-orang itu yang dilayani itu bukanlah prioritas dia. Bapak di surga, hubungan dia dengan Bapak di surga itu yang harus menjadi prioritas dia. Saya sendiri pun harus hati-hati. Saya sendiri pun selalu mengingatkan diri. Ya kan, sebab kita seringkali hamba-hamba Tuhan ini sibuk melayani jemaat, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi karena saking sibuknya melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya nggak sedikit hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa terkenal, akhirnya gabruk, jatuh. Karena gitu, terlalu sibuk, kayaknya baik kan, itu kan melayani jemaat, pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, prioritasnya itu lebih pelayanan terhadap jemaat, bukan kepada Tuhan, maka satu saat dia itu bisa jatuh karena berjalan dengan kekuatan sendiri. Nah, itu sebabnya Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Tempatkan prioritas kita dengan benar. Sebab kalau kita menempatkan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa di surga sebagai prioritas kita yang utama, maka itu akan membuat kita merindukan untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hal itu yang membuat hidup kita berarti, saudara. Dan seringkali orang kalau sibuk, stres, depres, dan merasa hidupnya itu kosong. Karena dia sibuk-sibuk dengan hal-hal yang sifatnya itu sementara. Nah, Tuhan mau setiap kita itu menemukan tujuan utama yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Ya, Yesus sendiri pun dia berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan berarti Yesus tidak pernah makan makanan jasmani ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa prioritasku yang utama adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi makanan saudara dan saya selama ini apa? Cuman bakmi goreng, nasi goreng, soto ayam, ataukah kita juga merindukan makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga? Atau selama ini kita cuman melakukan kehendak kita. Apa yang kita mau kita lakukan, kita nggak pernah tanya-tanya Tuhan, kita nggak pernah diskusi dengan Tuhan, kita nggak pernah ya kan menantikan Tuhan, pimpinan Tuhan, pokoknya kita orang putus-putusin sendiri. Sedangkan Yesus, kita belajar dari Yesus.
ya kan? Di dalam Lukas tadi, Lukas pasal 4, kalau saudara baca ayat yang selanjutnya. Kita tadi udah baca Lukas pasal 4 ayat 42 ya. Kalau kita baca ayat 43 sampai 44, di situ Yesus berkata bahwa waktu orang-orang mau menahan Yesus untuk tetap tinggal dengan mereka, untuk melayani mereka, untuk menyembuhkan mereka, Yesus berkata, "Aku datang dan tugasku, aku dikirim, tugasku adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah." Nah, Yesus tahu dengan pasti apa yang menjadi panggilannya, apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kehendak Bapa bagi dia, karena dia menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Ya, jadi setelah malam ini selesai, coba sama-sama kita merenung hidup kita. Apa yang menjadi prioritas kita selama ini? Waktu yang paling banyak kita luangkan, kita gunakan untuk apa? Karena waktu saudara yang paling banyak saudara gunakan untuk apa, itulah prioritas saudara. Nah, kalau selama ini saudara gunakan waktu saudara untuk hal-hal yang sifatnya sementara itu adalah segala sesuatu yang di dunia ini. Makanya di Kolose tadi Paulus katakan kan, pikirkanlah atau carilah perkara-perkara yang di atas yang sifatnya kekal. Yaitu dengan menginjil, ya kan, memenangkan jiwa, itu menghasilkan upah yang kekal sifatnya. Karena saudara nggak akan dapat apa-apa dari mereka, tetapi saudara akan dapat upah di surga. Ya kan, melayanin orang, menolong orang, itu akan mendatangkan upah yang sifatnya kekal. Tetapi kalau saudara cuma kerja untuk cari duit, atau saudara cuma duduk nonton drakor, nah itu tuh nggak membawa sesuatu yang sifatnya kekal. Itu sesuatu yang habis di dunia ini. Ya. Jadi bagaimana saudara menggunakan 24 jam yang Tuhan berikan bagi saudara, itu menentukan prioritas saudara. Nah, coba kalau selama ini kita lebih banyak menggunakan waktu untuk sosial media dan kurang untuk merenungkan firman Tuhan dan ngomong-ngomong, berdoa, ngomong-ngomong sama Tuhan, coba kita perbaiki malam hari ini. Supaya benar-benar ini kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang itu yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang bisa dipakai menjadi alatnya. Orang-orang yang bisa menyukakan dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Amin, saudara? Oke, saya berhenti dulu. Kalau Pastor Huata atau Pastor Rudi mau tambahin, atau kalau ada pertanyaan dari saudara, saya persilahkan. Karena ini sekali lagi forum ini bukannya untuk belajar teori, tetapi kita bertumbuh bersama-sama menjadi murid Tuhan. Ya, yang belajar bukan hanya pengetahuan, tetapi belajar mempraktekkan apa yang kita pelajari bersama-sama. Setuju? Ya. Oke, silakan. Forum dibuka. Siapa mau sharing apa? Mau tambahin silakan. Saya berhenti dulu.